Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah program aplikasi komputer matematik akan menjelaskan tentang aplikasi Wolfram Alpha. Dengan dosen pembimbing Bapak Ucu Koswara SPD MPD, dengan anggota kelompok Denny Alexi dengan NPM 18210220137 dan Siti Juwita dengan NPM 18210220166. Wolfram Alpha. Wolfram Alpha atau biasa juga ditulis dengan Wolfram Alpha dan Wolfram Alpha adalah mesin penjawab yang dikembangkan oleh Wolfram Research, merupakan layanan daring yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara faktual dengan menghitung jawaban secara terstruktur. Wolfram Alpha memanfaatkan basis data terstruktur yang dimilikinya dan kemudian diolah dengan peranti lunak. Bila mesin pencari lain hanya dapat menampilkan informasi yang tersedia bebas di web, Wolfram Alpha memanfaatkan kumpulan data yang sudah dilisensi dan dinilai para pakar serta informasi laring. Wolfram Alpha dirilis ke publik pada 15 Mei 2009 oleh Stephen Wolfram. Kalian bisa melihat siapa sosok Stephen Wolfram di samping kiri. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Wolfram Alpha. Yang pertama, kelebihan aplikasi Wolfram Alpha sangat cocok untuk mencari data-data yang bersifat ilmiah dengan metode komputasi tertentu dan mampu memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua, Wolfram Alpha memanfaatkan kumpulan data yang sudah dilisensi serta informasi offline dalam memberikan informasinya. Wolfram Alpha memberitahukan sumber apa yang ia gunakan dalam hasil pencariannya dengan terlebih dahulu mengklik search information di bawah hasil pencariannya. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan dari aplikasi ini. Wolfram Alpha hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Hal ini menyulitkan bagi pengguna yang bahasa Inggrisnya lemah. Mungkin kalian juga dapat menggunakan aplikasi Google Translate untuk membantu menggunakan aplikasi ini. Adapun cara menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Sebelum ke cara penggunaan, alangkah lebih baiknya kalian download dan install aplikasi Wolfram Alpha di Google Play Store atau akses melalui www.wolframalpha.com. Nah, yang pertama, kita masuk ke aplikasi Chrome atau Mozilla Firefox atau aplikasi serupa yang ada di laptop kalian. Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Kita klik. Di sini kita ketik Wolfram Alpha, lalu enter. Nah, kita pilih yang paling atas, ini. Tampilan utama dari aplikasi Wolfram Alpha adalah seperti ini. Di aplikasi ini, kita bisa memilih materi yang ingin kita tanyakan, seperti matematika, sains dan teknologi, lalu sosial dan kultur, juga everyday life. Dan aplikasi ini terdapat fitur Extended Keyboard, yaitu untuk memasukkan simbol-simbol yang kita inginkan. Lalu ada Upload, untuk memasukkan foto dari pertanyaan yang kita inginkan. Jadi, pertanyaannya bisa berupa foto ya. Lalu ada example, di mana ini merupakan contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan di aplikasi ini. Nah, untuk mencari tahu isi atau hasil dari pertanyaan yang kita inginkan, kita cukup mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom ini. Namun, kita bisa melihat juga pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dapat diselesaikan oleh aplikasi ini. Caranya, kita klik menu matematika.
Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diselesaikan oleh aplikasi ini antara lain sebagai berikut. Ada matematika dasar, aljabar, kalkulus dan analisis, lalu geometri, plotting dan graphics, lalu persamaan diferensial, numbers, trigonometri, aljabar linear. Ada juga matematika diskrit, teori bilangan, analisis kompleks, lalu fungsi matematika, matematika terapan, logika dan set teori, ada pecahan lanjutan, definisi-definisi dalam matematika, lalu masalah matematika yang sangat terkenal atau yang sering dijumpai, ada juga statistika, dan Common Core Math. Sekarang kita kembali dulu ke menu utama. Klik back. Sebelum kita mencoba mengerjakan soal, saya akan sedikit membahas mengenai mean dan juga median. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean atau rata-rata biasa dilambangkan dengan X dengan garis di atas atau dibaca X bar. Untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn per N. Atau X bar sama dengan sigma Xi per N. Dengan keterangan, N merupakan banyak data dan sigma Xi yaitu jumlah data. Jumlah data ke 1 sampai dengan data ke N. Untuk data kelompok, ada 3 rumus. Yang pertama, rumus sigma. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dan yang kedua, rumus coding, yaitu X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali Ci per N dikali I. Dan yang ketiga yaitu rumus rata-rata duga, X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali Di per N. Dengan keterangan, Xi yaitu titik tengah. Cara mencarinya, setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Dan Ci yaitu kode titik tengah, I interval kelas atau panjang kelas. Cara mencarinya yaitu Bn dikurang Bn kurang 1 per satuan ukuran terkecil. Dan untuk X0 yaitu titik tengah pada frekuensi terbesar, dan Di adalah Xi dikurang X0. Lalu median. Median adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data yang diberikan. Untuk letak median, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N ditambah 1 per 2. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah, dan nilai data itu merupakan nilai median. Namun jika N genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung 2 data yang ada di tengah. Untuk data kelompok, cara mencarinya yaitu median sama dengan batas bawah kelas median ditambah setengah N dikurang sigma F per Fm dikali I, di mana keterangannya N merupakan jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, Fm frekuensi kelas median, dan I interval kelas median. Lalu sekarang modus. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Dengan demikian, untuk data tunggal, kita cukup mencari nilai atau data yang sering muncul, karena itulah modusnya.
Dan untuk data kelompok, rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Di mana keterangannya D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I interval kelas. Nah, sekarang kita coba soal yang pertama, yaitu hitung rata-rata dari data berikut. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, dan 10. Caranya, kita klik kolom ini, lalu kita ketik min, kurung kurawal, spasi, lalu kita masukkan data yang ada di soal, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, dan 10. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di aplikasi ini langsung muncul ya hasil dari rata-rata pada soal tersebut, di mana hasilnya yaitu 7,5. Juga di aplikasi ini terdapat step by step solution atau langkah demi langkah, di mana akan sangat memudahkan kita untuk mengetahui dari mana hasil tersebut. Namun, untuk step by step atau langkah demi langkah yang lebih lengkap, kita harus menggunakan akun yang premium. Lalu kita coba soal yang kedua, yaitu soalnya setelah 8 kali ulangan matematika, Siti memperoleh nilai sebagai berikut: 7, 7, 10, 8, 6, 6, 7, 8. Tentukan median dari data tersebut. Kita hapus dulu. Lalu kita ketik median, kurung kurawal. Kita masukkan datanya, yaitu 7, 7, 10, 8, 6, 6, 7, 8. Lalu kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari median pada soal tersebut, di mana hasilnya yaitu 7. Lalu sekarang soal yang nomor 3, yaitu mengenai modus. Soalnya, nilai ujian matematika di kelas 7 SMPN 1 11 April adalah 65, 75, 80, 75, 70, 75, 80, 60, 65, 70, 75, 75, 75, 75, 80, 85, 70, dan 75. Modus pada data tersebut adalah, caranya sama seperti tadi, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita ketik mod, yaitu bahasa Inggris dari modus. Lalu kurung kerawal, kita masukkan datanya, yaitu 65, 75, 80, 75, 70, 75, 80, 60, 65, 70, 75, 75, 75, 75, 80, 85, 70, dan 75.
Lalu kita tutup kurungnya dan enter. Nah, maka didapatkan modus dari data tersebut yaitu 75, atau nilai yang sering muncul dari data tersebut adalah 75. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai cara penyelesaian soal matematika menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Untuk latihan soalnya bisa kalian coba kerjakan ya. Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.